Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, kita Intro dulu. Kamu sedang ada di Kawan Koi, Kemenak Bincang Santai bersama Kawawan dan Koi. Asik. Cerah banget hari ini. Cerah Koi. banget. Berasa lebih sehat? Sehat banget. Tapi Iya. sebelumnya Kawawan dan Ya. juga teman-teman sahabat religi, aku mau mengucapkan dulu nih selamat Hari Raya Idul Fitri Terima buat kasih, Kawawan dan Oi. sahabat religi yang merayakan Idul Fitri. Betul, selamat Idul Fitri buat sahabat religi semua. Dan hari ini menyenangkan banget tuh ya. Di hari banget. kemenangan ini. Yes. Terlepas dari segala macam kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tertempas sebulan ini ya. Betul, sebulan berpuasa. Ya, Berarti udah berubah juga ya, Ya. pola hidup udah berubah ya. better lah ya. Better lah ya. Aku juga ikutan puasa kok. Puasa apa? Puasa gibah. Pembenaran oleh semua perempuan Iya, ya. tapi jam 6 aku buka. Oh gitu. Uh-uh. Jadi setelah jam 6 udah bisa gibah gitu. Udah maksudnya? bisa dong. Tapi di hari yang suci, Betul, di hari betul, yang betul, fitri, betul. jangan gibah dulu ya teman-teman. Apalagi ini nggak Kartini banget ya. Nggak Kartini Nggak banget. Kartini Betul banget Oh, loh iya. Kawawan. Di hari Lebaran kita juga merayakan hari Kartini. Pas banget momennya ya. Relate Dan banget. memang juga banyak hal-hal yang mungkin perempuan zaman sekarang perlu underline bahwasanya gibah bukan bagian dari Kartini. Betul. Aku nggak Walaupun- setuju itu. Walaupun walaupun- itu menjadi satu kebutuhan. Tapi bukan yang utama ya. Oke. Untuk itu, sahabat religi semua, kita pengen banget hari ini seperti biasa di program Kawan Koi kita menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa inspiratif. Betul banget. Ih, hari ini aku, Hari ini. aduh, aku gemerinjing loh. Apa sih bahasanya? Tuh, Gemerinjing bahasa apa? Inggrisnya apa ya gemerinjing ya? Sama nih, Iya, aku gemeteran aja pokoknya Kawawan. Karena, Iya. bintang tamunya, Udah heboh sendiri. udah heboh, aku udah heboh. Kita nggak lama-lama deh, kita akan menghadirkan bersama-sama. Ini dia ada Ibu Eni Retno Yakut. Masya Allah. Boleh tepuk tangan yang meriah. Kita gemerincing loh, kita gemerincing banget Apa ya. kuwi? Gemerincing kuwi opo? Gemerincing apa Coba kuwi itu ya, Bu? terjemahannya opo Apa kuwi? kuwi ya? Gemeter gitu loh, Bu. Aduh, jedok gitu loh. gitu ya? Iya, karena aku takut kalah cantik, Bu. Enggak mau. Tapi sehat toh, sehat toh. Sehat, alhamdulillah. Kak Oli dan Kak Wawan. Aduh, senang banget bisa Terima ada di kasih sini. sudah ada di sini. Sami-sami Terima kasih banyak, Bu dong. Eni. Kita nunggu Iya. banget momen ini karena memang banyak Yes. banget yang pengen ditanyakan ke Ibu yang Waduh, penggemar betul. luar Aduh, biasa aduh. banyak. Tapi tau bukan gak sih? gibah toh. Bukan. Ini fakta ya, ini fakta. Walaupun sudah nggak puasa. Betul. Oh iya, selamat Lebaran. Iya. Buat semua sahabat religi yang ada dimanapun juga. Kak Wawan juga, Mbak Oi juga, maaf lahir Yes, batin. Iya, selamat sama-sama Lebaran. Ibu. Maafin ya kalau ada Iya. salah-salah kata nantinya. Setelah satu ini minta maaf. Tapi lagi. tetap Iya. ya, tidak boleh gibah ya. Nggak boleh, hari gibah. ini nggak boleh Gibahin gibah. gue aja. Oh iya, jangan. Lo kan kalau ada orangnya sah-sah aja. Oh iya, Oh betul. iya, bener-bener. Kita mau ulik-ulik Konfirmasi lebih ya. jauh ya, Kawawan ya. Betul. Dan hari ini sahabat religi seperti biasa karena memang sudah menghadirkan tamu yang luar biasa Yes. inspiratif ini, Ibu Eni Retno Yakut. Saya yakin banyak banget yang nunggu momen ini. Selain kita berdua ya, Oi ya. Iya, betul. Banyak banget di luar sana yang menunggu Ibu Eni ini yang biasa dipanggil Mbomban. Penggemarnya luar biasa banget tuh, Bu. Dengan kebiasaan-kebiasaan. sih. Gila Aku segini. juga penggemar loh, aku salah satu penggemar dan salah satu followers loh, Bu. Walaupun Fallback ya, Masa sih? fallback. Soalnya kalau Aku jadi ikut-ikutan sama
Gimana ini ikutan ribut rame kayak Kak Oi. Karena memang banyak banget cerita inspirasi yang dibagikan oleh ibu di akun sosial medianya ya. Walaupun Iya. sadar nggak sadar akhirnya bisa membuat orang lain mungkin kayak, wah gila Ibu Eni. Apa? Dia loh gitu banget Inspiratif ya. banget Betul. ya. Ah, Kartini itu Masaki. lebay itu, lebay. Bener ini Makanya sungguh. hari ini kita bakal ngobrolin tentang Hari Kartini juga hubungannya sama Lebaran Ibu ya. Iya. Nah, Ibu Eni nih sahabat religi berasal dari Rembang. Kenapa Rembang? Ya karena akhirnya Rembang ya. Dan ternyata juga dari sejarahnya kita tahu bahwasanya suami dari Kartini juga berasal dari Rembang. Ih, Bupati Rembang, Bupati kala Rembang itu. ya. Betul. Bupati Rembang Bu ya. Iya, Bupati Rembang. Nah, Ibu, kita memandang nih kalau misalnya berbicara tentang Kartini, sebenarnya ada korelasinya nggak sih tentang perempuan-perempuan Jawa yang mungkin lebih merakyat walaupun kehidupannya pria Ibu sebenarnya? Ya banyak banget lah ya. Sebenarnya sih kalau merakyat itu nggak ada hubungannya sama Jawa dan nggak Ya. Jawa ya. Oke. Tapi kalau ngomongin Ibu Kartini sih kayaknya banyak banget lesson learn yang bisa kita ambil dari beliau ya. Gitu. Ini dalam rangka Hari Kartini apa dalam rangka Lebaran nih? Kartini dan Ngobrolnya? Lebaran dong. Oh, bareng-bareng gitu. Iya, Iya. jadi dua Gitu. momen yang luar biasa. Pas banget kan? Kalau Bu? nggak salah nih ya, Ibu Kartini dulu itu pada saat beliau sudah jadi istri bupati ya, itu kan atau bahkan waktu masih kecil kalau nggak salah. Jadi beliau itu kan lahir dari istri selir nih ceritanya. Nah ada dulu tuh kalau nggak salah Kak Oi itu tidak membolehkan Ibu Kartini memanggil ibu kandungnya itu sebagai ibu. Oh, Jadi gitu. memanggilnya Mbak Yu. Oh, Jadi oke. dia kedudukannya tuh kayaknya lebih tinggi gitu daripada ibu kandungnya karena ibunya ini selir gitu. Nah begitu juga dari- dengan adik-adiknya itu juga kayaknya memperlakukan Ibu Kartini itu kayak yang dengan bahasa yang halus, Kromo kayak yang banget ya, Bu, kayak ya? Iya. kromo, kemudian kayak yang ya gitu dihormati banget gitu. Tapi pada saat itu bahkan pada saat beliau masih kecil dia berkata ya di salah satu buku atau surat kalau nggak salah ya Iya. waktu ke sahabatnya itu dia bilang bahwa hanya ada dua priayi menurut dia gitu yaitu bangsawan atau priayi budi pekerti dan satu lagi akhlak. Jadi yang akhlaknya bagus dan budi pekertinya yang bagus dan dia sama sekali tidak menginkludkan masalah kedudukan Iya. dan jabatan mungkin ya. Kalau di Iya. sana dia kan anak bupati Jepara yang mendapat suami bupati Rembang. Jadi Iya. buat dia sebagai seorang priayi bangsawan tuh udah biasa dan itu kayaknya nggak sesuatu hal yang wow banget gitu buat beliau ya dan kayaknya tuh suatu teladan ya buat kita hari Iya, gini betul. gitu loh di saat ya Kak Oi sama kawan Betul, tahu betul, sendiri lah betul, ya betul. kayak gitu jadi banyak banget deh pelajarannya Iya, kayak. tapi setuju banget Bu, setuju banget ketika kita membandingkan gitu ya, membandingkan Ibu Kartini di masa dulu dengan yang sekarang kayak tadi Ibu bilang fancy gitu ya. Sekarang ini kan perempuan-perempuan mau dilihatnya itu ya Liwah gitu ya. terlihatnya wow gitu ya, WOW gitu ya. Sedangkan WOW. dulu Ibu Kartini nggak gitu ya, nggak WOW ya atau WOUW kalau dulu. Wow dong. enggak ada sama. kayaknya ini. Tapi Ibu melihat perbedaan itu seperti apa Bu? Aduh kayaknya kalau yang disebutin fancy tadi sama Ibu Kartini jauh Jauh banget banget. levelnya Mbak Oi, Betul. Kak Oi. Yes. Kayaknya itu nothing to compare ya. Iya. Tapi paling nggak kita banyak yang bisa kita pelajarin gitu kan. Kalau bahkan di saat zaman dulu pun hal seperti itu yang berfancy-fancy ria padahal beliau pun bisa gitu ya itu tidak beliau lakukan justru pada saat itu Kartini jauh lebih memikirkan tentang nasib perempuan pribumi yang jauh di bawah beliau gitu gimana cara mengangkat derajat mereka dan terutama dalam hal pendidikan gitu ya Kak Wawan tahu nggak Kak Oi tahu nggak di umur 10 tahun tuh ya Iya. Bu Kartini itu udah mikir jadi waktu itu ceritanya ayahanda Ibu Kartini Bupati Jepara waktu itu itu kan langganan koran berbahasa Belanda nih Oke. gitu. Dan dia di situ baca tentang seorang perempuan India yang sangat maju banget pendidikannya. Dia bisa sampai ke jenjang pendidikan tinggi gitu. Iya. Dan itu membuka mata hati dan mata pikiran Kartini bahwa ternyata kepintaran itu nggak hanya privilege orang perempuan berkulit putih aja. Iya, Kan betul. India kan sama-sama lah kulit sawo mata Betul. ala-ala kita, sama-sama Iya. Asianya gitu. Nah dari situ beliau itu langsung mikirin tentang gimana caranya kalau gitu di sini pun bisa, kalau di sana bisa, di sini pun bisa. Betul. 10 tahun. Sekarang saya mau nanya dong, Iya. 10 tahun Aku ngapain? Kak Wawan dan Kak Oi atau bahkan aku nih
mikir apa iya, ya. betul. Jadi aduh Iya. jangan di-compare sama yang fancy-fancy Iya, itu. betul. Tapi satu hal yang pasti kayaknya kalau orang masih suka apa sih istilahnya flexing ya? Iya, Flexing. Itu berarti masih butuh pengukuhan diri, Betul. butuh peneguhan diri, Iya. masih ada yang bolong-bolong kali di dalam dirinya gitu Iya, yang betul, yang betul, membutuhkan hal seperti itu untuk merasa diakui Yes, dan betul. merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Betul, Orang betul, kalau betul. udah teguh, udah cukup, udah merasa terpenuhi semuanya kayaknya nggak Nggak perlu membutuhkan lagi. any Nggak of perlu, it betul gitu. banget. Ora butuh ngono-ngono kuwi, ora Iya. penting blas. Setuju blas. Ojo koyo ngono-ngono ya Bu ya. Setuju kok blas iki piye? Ngomong Jawane pleketek-pleketuk. Ibu tapi setuju banget ya Mama ngomongin. Iya Sebenarnya kita dong. jadi ngeliat terlepas dari Kartini yang 10 tahun itu ya. Sebenarnya mungkin nggak sih generasi muda sekarang ya minimal nggak perlu mikirin bagaimana perempuan ngerasa sejajar tentang pendidikan. Sekarang kan mungkin lebih dari itu ya. Iya. Anak-anak zaman sekarang tuh sebenarnya mungkin nggak bersifat minimal punya pemikiran yang lebih maju seperti Kartini walaupun dia hidupnya di masa lampau. Ya harusnya sih begitu ya, Iya. harusnya sih begitu. Cuman kan hari gini memang kayaknya godaannya juga jauh lebih banyak daripada Iya, anak-anak bener zaman dulu banget, kan. bener Challenge-nya juga lebih banyak, zamannya pun juga sudah berbeda. Setuju. Pastinya kalau dibandingkan eye to eye juga nggak Iya. ini ya, Iya. nggak fair juga. Jadi Iya. apa yang menjadi challenge anak-anak sekarang itu ya itu yang harus mereka hadapi dan deal untuk itu kan. Nah, Betul. apakah survive apa enggak pastinya harus bergantung sama bekal dirinya ya. Betul, Makanya betul. hari gini tuh kayaknya pembekalan dan pendidikan karakter itu jauh lebih penting untuk bisa mendampingi pendidikan formal tentang That's right. ilmu ya, science and etc. math yang kayak Iya. gitu. Tapi Setuju. pendidikan ini itu harus benar-benar ini dari awal banget, awal pendidikan, karena kalau nggak ada itu aduh nanti jadi kayak galau banget. Ada temennya Iya. sukses jadi YouTuber, aku pengen jadi YouTuber. Iya. Bener. Ngikut. Jadi Bener. ada temennya yang sukses ngeband, aku ngeband Iya. gitu. Jadi Jadi masih labil ya, belum ya gitu. Nah itu biasa katanya sih kalau kemarin Gen Z itu seperti itu katanya ya, generasi galau Iya. katanya seperti itu. Generasi galau. Kalau saya sih pengen melihatnya malah justru generasi yang sedang seeking for themselves gitu ya. Dan Yes. itu kayaknya bisa soon mereka cepat mereka temukan kalau memang mereka mau ini kembali ke kemauan diri sendiri Setuju, sih betul, maksudnya. betul. Dan itu kayaknya nggak berlaku ke anak-anak aja loh kawawan. Iya ya. Ke kita yang Betul, sudah yang sepuh-sepuh udah ini gede. pun sama. Betul. Karena pada hakikatnya pembelajaran itu kan sepanjang hayat ya nggak Iya, sih betul banget. gitu. Banget. Jadi obstacle itu semua masalah yang kita hadapi day by day itu sebenarnya proses pembelajaran Iya, kita. betul. Jadi kalau ada yang bilang sekolah itu cuma di sekolah, enggak juga. iya. Bahkan ya pada saat Ibu Kartini dulu itu ya, jadi ceritanya gini, wah ya aku cerita apa-apa Iya, tahu. Oke, Nggih, jadi aku semakin ceritanya ngefans nih gitu. sama Bu Enin. Ais. Karena kayaknya Nanti aku luar kibas, biasa nanti aku sejarahnya. kibas kerudung lagi Aduh, ya nih. Aku gimana sama doaku? Kamu kibas gitar aja. Oke. Jadi zaman dulu umur 12 tahun Yes. itu kan semua perempuan bangsawan terutama ya itu harus dipingit. Oke. Iya. Nunggu tengok nang omah nggak boleh metu sampai dia nikah ya Ya. kan gitu. Nah, waktu itu umur 12 tahun itu Ibu Kartini waktu udah lulus dari ALS itu sekolah setara SD kalau nggak Ya, salah. ya. Nah, waktu dia mau melanjutkan ke HBS di Semarang nggak boleh karena ada adat feodal yang pingitan itu tadi. Terus Ibu Kartini dong kita bisa ambil pelajaran satu, dia nggak mau jadi renegade kepada orang tuanya, That's right. manut sama orang tuanya, Yeah. sama ayahnya ya. Oke, dia ikuti adat itu gitu. Dia tetap stay di rumah. But on the other hand, di beliau itu benar-benar belajar. Baca banyak-banyak buku, banyak koran, surat menyurat dengan dua sahabatnya itu ya. Rosa Abendanon itu Yeah. sama satunya lagi gue lupa deh siapa, pokoknya satu lagi ada. Nah itu dan dari situ artinya dia tuh walaupun ngikutin saran ayahnya untuk dipingit, tapi dia tetap spirit untuk belajarnya tuh Iya. tetap ada. Jadi itu pembelajaran bahwa nggak selamanya sekolah itu jadi sarana kita untuk Setuju banget, Ya, setuju banget. artinya- Jadi lembaga-lembaga formal yang ada sekarang ini juga tidak menjamin ya Bu ya bahwa Iya. si anak ini tuh ya punya karakter yang baik, punya harusnya tingkat- harusnya malah justru menjadi jaminan dong. Oh, Makanya sekarang menjadi challenge Oke. kita bareng-bareng gitu ya. Jadi anak-anak yang diedukasi di dalam lembaga formal pendidikan, Iya. satuan pendidikan itu harusnya komplit mendapatkan pembekalan baik dari ilmu maupun pendidikan karakternya
jos gitu Setuju. bareng. Tapi tidak melupakan tugas orang tua di rumah juga. Oh iya Betul. dong, harus seiring Banyak. sejalan Betul ya. atuh. Kalau timpang Betul. salah satu kumaha, ora Iya, iya. iso, ora mlaku gitu. Iya, jadi peran keluarga itu juga Iya. penting gitu ya Bu Orang ya. anakku tuh ya, kalau di sekolah diajarin apa gitu, misalnya sebelum apa gitu harus ngapain gitu. Terus kalau di rumah dia lupa, aku diingetin harus gini dulu gitu. Nah, artinya kan si anak ini udah ngerti, jadi biar sinkron, Setuju. nyambung, Iya. senafas. Senafas tuh gimana sih gini ya? Senafas. Kalau boleh tahu Ibu punya anak berapa Bu? Aku papat, Mbak. Oh, papat. Wedok semua, Mbak. Oh, wedok. Ya Iya, ampun, pasti cewek ayu-ayu semua. tenan kayak Boe. Alhamdulillah. Iya ini sahabat religi juga ini Ibu Eni ini mungkin sahabat religi yang bukan di Kementerian Agama sebagai informasi bahwasanya Ibu ini juga penasihat Dharma Wanita ya di Kementerian Agama Republik Indonesia. Beberapa waktu yang lalu gue kebetulan dapat liputannya. Temennya Gosmen gitu maksudnya. Iya. Partner ya. Teman hidupnya Gusman. Partner Gusman. Jadi beberapa waktu yang lalu Bu saya kebetulan dapat kebagian tugas liputan Ibu waktu Dharma Wanita di Surabaya waktu itu kalau nggak salah. Oh iya iya iya. Ada beberapa kata yang mungkin buat saya menggelikan, akhirnya jadikan head berita yang menyatakan bahwasanya Ibu nggak suka banget sama perangkat Dharma Wanita yang kemeratu-ratu gitu ya. Semua orang Iya, hebohnya waktu iya, itu ya. iya. Dan emang sebenarnya hal-hal kayak Iya. gini sebagai pembina penasihat Dharma Wanita kan perlu memberikan banyak hal informasi, edukasi kepada Dharma Wanita yang lain Bu ya. Sebenarnya apa yang pengen disampaikan dengan statement Ibu? Iya, gimana ya? Sebenarnya sih hal seperti itu kan sudah ada lama ya, Iya, dan itu betul. juga sudah semua orang bisa melihat dengan jelas gitu kan. Hanya saja mungkin dibutuhkan seseorang atau Iya. beberapa orang dengan keberanian yang cukup untuk mengatakan apa adanya Iya. gitu kan. Nah kebetulan memang tugas saya dong. Betul. Iya. Jadi semoga sih kata Dokter Faiz nih, salah satu ciri orang bijaksana itu kan yang tahu porsi, proporsi dan kapasitasnya, Ngeri. ya kan? Iya. Jadi semoga karena memang kapasitas saya sebagai penasehat, Iya. ya memang itu porsi saya untuk bisa mengatakan itu. Jadi saya pikir oke ini pas deh kalau saya ngomong gitu. Sebenarnya nggak pasnya kalau saya nggak mencontohkan hal yang sama kan ngono. Iya, setuju. Kalau sesuai dengan posisi Setuju. saya, oke memang posisi saya untuk ngasih tahu. Soalnya ngene loh Kak Wawan dan Kak Oi, di kita ini kementeriannya itu kan top down banget ya dari Iya. atas sampai kemana-mana Betul, gitu. betul. Nggak maksudnya agak beda sama kementerian yang lain Betul. kan, yang menginduk di Pemda setempat, Iya. di provinsi atau kabupaten. Kalau kita kan sampai benar-benar punya. Betul. Jadi dan struktur seperti ini tuh kadang-kadang nggak kadang-kadang deh seringkali Direvisi. itu menumbuhkan raja-raja dan ratu-ratu Nah, kecil iya. di daerah masing-masing. Setuju Tak banget, iya. Bu. Setuju Ngono. banget. Jadinya perlu ada pengingat. Sebenarnya sih ini buat pagar buat diri saya sendiri juga Betul. loh. Kalau saya ngomong seperti ini tuh Betul, saya betul. mageri diri saya Iya. sendiri biar nggak seperti itu gitu loh. Kalau aku ngomong tapi nggak ngelakuin kan aku dikuyo-kuyo Iya. Dikuyo-kuyo ya Bu. dikuyo-kuyo. Dihujat Iya. netizen ya, Bu? Iya, seperti yang sudah-sudah. Jadi apa ya konteksnya sih seperti itu. Saya Betul. menunaikan tugas saya, tapi ya semoga sih membawa kebaikan. Intinya kan gitu ya, kita Setuju. biar masalah haki piye Betul. gitu kan. Ya. Dengan posisi ini tuh what can I do ngono kan aku iso Iya. ngopo ngono to Mbak Oi. Jadi ya itulah. Jadi saya ngajak ke ibu-ibu semua untuk bisa mengetahui porsinya, kapasitasnya dan proporsinya. Betul. Cuma Oke. soalnya kadang-kadang gitu suka ikut-ikut urusan bapaknya yang di kantor, Nah. padahal itu urusane Betul, ya para betul banget. melu ngatur-ngatur si kain dadi iki sing ngono dadi terus ujung-ujungnya wani piro. Aduh, itu nanti Walah. malah tambah karu-karuan itu. Betul, Dan betul, dan betul. itu sudah banyak buktinya, makanya kita nggak mau hal itu terulang lagi. Kita mulai sounding ke ibu-ibu untuk bisa selalu saling mengingatkan. Oke, itu kenapa dia akhirnya Ibu punya program Betul. Kusumai Nilai ini. Kusumai Nilai. Boleh dong Iya, cerita. kemarin Cerita udah sedikit selesai. dong, Bu. Itu Apa sebenarnya Kusumai Nilai? toh program dari, jadi ceritanya saya sempat ngobrol sama Pak Faisal, ke Pak Irjen ya. Irjen, ya. Pak Irjen kita pengen dong kerja sama DWP gitu kan. Ya. Kebetulan Pak Irjen menyanggupi dan bentuk kegiatan yang beliau sediakan untuk kami itu adalah TOT Kusumai Nilai itu ya, kemarin yang kita lakukan selama Iya. 3 hari itu. Pesertanya seluruh ketua Dharma Wanita Kanwil se-Indonesia Oke. plus beberapa
beberapa ketua PTKN yang ada di deket-deket sini. Nanti katanya sih semoga di bulan-bulan atau waktu ke depan kita mau ngadain lagi khusus untuk juga ketua Dharma Wanita PTKN gitu. Jadi kan kalau di Dharma Wanita Kemenak nih kan ada Kanwil sama PTKN nih Kak Oi. Jadinya kemarin baru bisa yang itu, yang Kanwil dulu, terus nanti next stepnya insya Allah kalau memang memungkinkan baru PTKN. Nah dari situ intinya sama sih seperti program SPAK dulu saya perempuan anti korupsi yang digaungkan KPK waktu itu. But namanya Kusuma Nilai ini kita benar-benar pengen melahirkan ya sama seperti soundingnya SPAK itu, tapi ditambahi dengan nilai-nilai yang autentik Kementerian Agama. Contohnya apa tuh Bu autentik? Tak buka aku ada salah. Harus jujur. Jadi kalau yang di SPAK itu kan ada 9 nilai integritas tuh. Kalau nggak salah disingkatnya menjadi Jumat bersepeda kakak. Jadi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Itu yang dulu udah lama banget disounding sama KPK melalui SPAK, dan itu sudah dari sejak menteri-menteri dahulu sudah ada. Nah ibu-ibu kayaknya sudah familiar sekali dengan hal ini gitu kan. Nah alhamdulillah itu pun menjadi basic kita untuk bisa lebih mudah sebenarnya untuk masuk ke dalam program Kusuma Nilai ini. Ditambah lagi dengan itu tadi yang nilai dasar Kemenak, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, integritas, profesionalitas, tanggung jawab dan keteladanan. Nah itu toh selain kemarin itu ada banyak narasumber baik dari SPAK, kemudian juga dari KPK, kemudian juga kita ada menghasilkan suatu bentuk permainan. Itu permainan edukasi yang bisa kita mainkan bareng-bareng baik dalam lingkup keluarga maupun ibu-ibunya juga gitu. Jadi edukasinya lewat game, nggak kan kadang orang kalau diomong-omongin ya dituturi kan dadak ngumpul ke durung nanti nek misale jenenge wis bosen ngrungokke. Iya kan. Nah kalau game itu kan lebih interaktif, kemudian juga diajak berpikir, artinya oke lah kita skip, ngantuknya sudah terlewatkan. Kalau mikir kan biasanya jadi ngantuk toh Mbak Kau ya. Jadi alhamdulillah kemarin udah selesai, ini juga di Kanwil sudah mulai sounding ke kabupaten kota. Semoga tujuannya sih kita benar-benar mengeliminir adanya sumber-sumber ataupun sumber-sumber penyebab korupsi di Kementerian Agama ini yang berasal dari istri-istri, dari keluarga. Betul. Kan kadang gitu bapaknya sih sebenarnya terima-terima wae dengan gajinya. Istrinya yang apa sampai gini-gini maksudnya? Ini kayaknya banyak perempuan yang tidak sadar bahwasanya laki-laki itu ketika bekerja tanpa tekanan tuh bisa lebih enak gitu. Kita curhat toyo. Curhat ini. Nanti kita buka sesi berjam aja kalau curhat. Ini berdasarkan hasil curhatan banyak orang ternyata kalau istrinya banyak tekanan gitu, tekanan dari istri itu suami-suami itu pada nurut sebenarnya gitu. Nah kan sering jauhkan gitu. Terus buntut-buntutnya Kak Wawan daripada ribut mulu, ya wes lah oke nyerempet bahaya dikit deh. Nah, terus akhirnya dari dikit menjadi setengah dikit menjadi sepertiga perempat dikit, terus jadi banyak deh, terus kena deh, terus goodbye deh, terus malu semuanya kan. Jadi daripada regret sampai ke sana, mending kita pagerin dulu ibu-ibunya ini diberi pengertian yang align lah ya dengan visi dan misi ini gitu, biar nggak ngerecokin bapak-bapaknya, justru malah bisa jadi supporter handal untuk bisa membuat bapak-bapaknya ini, suami-suaminya ini menjadi pekerja yang honest, yang jujur, yang berintegritas, yang bekerja keras, yang memang mau mencurahkan semuanya maksudnya ya sesuai sama porsinya lah. Ngono loh. Bahkan mungkin sebenarnya memberi Bu ya, tidak harus selalu dilayani, jadi banyak memberi kepada memberi apa? Lingkungan sekitar, manfaat gitu. Educate. Nah itu kalau dari dirinya sendiri kemudian keluarga ini sudah baik, sudah terpagari dengan baik kan, insya Allah bisa lebih maslahah ngasih manfaat sing oke buat keluarnya. Lah kalau istri upek di dalamnya aja gimana mau ngasih manfaat di keluar kan gitu Kak Oi. Tapi menarik ya kawan dan Bu Eni, kita sebagai perempuan, karena kita temanya juga perempuan gitu ya, karena RA Kartini juga perempuan gitu ya. Perempuan kita support system terbesar gitu ya di keluarga, terutama untuk suami gitu ya. Jadi kita bisa kayak tadi Ibu bilang, bisa menjadi pagernya suami. Jangan sampai justru kita membuka gerbang di pintu yang salah
gitu kan. Iya, Iya kan, bahasa betul ini. kan. Jadi Iya, kita iya. harus Gerbang di membuka pintu yang salah. Emang pintunya ada berapa? pintunya ada 2, Bu. Jadi kan bisa jalan menuju ke surga, bisa menuju ke neraka. Jangan sampai Baiklah kita kakak. Dan dua-duanya ada gerbangnya yo. Betul. Oh, dua-duanya ada ngono. gerbangnya. Nah, Jebakan kalau ini makanya betul, ya. kalau Bu Eni sendiri nih sebagai partnernya Gusman tadi Gerbangnya kan mana teman itu, Bu? hidupnya Gusman. Oh, udah pasti gerbangnya mau mengarahkan gerbang Oke. surga gitu kan. Tapi sebagai perempuan juga, sebagai seorang wanita, sebagai seorang partner hidupnya Gusman. Partner in crime. Iya, partner in crime ya. Jadi sambil nge-games ya. Iya. Kan katanya kalau marriage itu sometimes cellmate, sometimes soulmate, Yes. sometimes different climate. Ya, ya. Relate banget ya, relate banget ya. Iya. Kok jadi curhat? Curhat nanti ya, sesi curhat. Tapi kalau seorang Bu Eni, perannya sejauh apa sih mendukung Gusman? Waduh kok tanya ke aku, yang diperanin itu harusnya yang ditanya. Siap, Perannya- sopo? Ya Gusman Gusman. itu. Oh, kalau Gusman mah pasti udah yang bagus-bagus Katanya lah. bukan kesuksesan seorang laki-laki itu di belakangnya ada perempuan. Betul. Justru bukan di gitu. belakangnya kawan, di depannya. Oh, di depannya. Pasang badan. Perempuan tuh selalu pasang badan loh buat Ngono ya. laki-laki. Tapi aku nanti dulu mikir-mikir dulu. Jadi enak aja. Hitung-hitungan dulu ya gitu. Oh iya. Setuju banget. Ini ilmu baru nih, kayaknya ilmu baru nih. Gusman kita potongin yang ini ya, episode ini ya. Enggak lah ya, Iya. pastilah ya. Maksudnya kalau kita udah menikah itu kan ya memang janjinya ya ke sana Betul, bareng-bareng betul. gitu kan. Kalau memang tujuannya baik dan memang maslahahnya juga untuk keluarga Iya. juga, kenapa kita nggak support Right. gitu kan? Cuman memang di masing-masing keluarga kan beda-beda Ki Betul. Kaoi. Betul. Treatmentnya untuk saling support itu kayak gimana kan mereka punya treatment sendiri-sendiri, nggak bisa dong cara saya support Gusman dipakai Kaoi atau kawan support each other sama pasangannya Iya. kan Right. ora iso. Yeah. Bisa jadi beda-beda gitu kan. Kalau kayak saya nih misalnya kalau Gusman lagi pergi gitu, beliau nih kayaknya ya Iya. paling damai, paling tenang kalau saya tuh di rumah nungguin anak-anak. Gitu. Iya, jadi dia tuh Gaya kayaknya dia bisa gitu fokus ya. terus ngeblas gitu Iya, nyambut gawe iya, ngono iya, ya setuju. gitu. Padahal kadang-kadang kitanya juga pengen ider ya. Itu adalah suara setiap perempuan dan wanita kayaknya ya. Emang Kapan begitu. lagi? Emang kayaknya begitu ya. Mungkin itu salah Iya. satu support aja sih. Tapi yang Iya. lain-lainnya ya Iya. pasti mengikuti dengan sendirinya lah. Gitu. Betul, Semua kan betul, bisa betul. dibicarakan. Betul, gitu. betul, By betul. priority juga. Kalau memang waktunya saya harus seperti ini ya tak tinggal-tinggal sebentar. Yang penting kan anak-anak ada yang nemenin gitu. Betul, betul. Luar Tanpa biasa. mengurangi semangat kerja Setuju. suami. Kan ngono. Iya Betul, pora betul. sih. Iya. Iya, betul, udah betul, pasti. betul, udah pasti. Luar biasa ya, Kak. Dan ini juga Bu Eni mungkin sebagai istri seorang menteri gitu ya. Ini sebenarnya lebih ke bagaimana mengedukasi banyak orang. Kalau kita lihat sosmednya Ibu kan banyak cerita tentang hobi, Iya. melukis gitu ya. Iya, cerita tentang kehidupan sosial mungkin bukan lebih kayak flexing gitu ya, tapi lebih misalnya oh gue ternyata ketemu sama seorang yang inspiratif gitu. Iya. Itu kan luar biasa banget ya mengedukasi orang-orang. Sebenarnya apa yang pengen Ibu sampaikan di sosial medianya Ibu ke banyak pengikut dan juga Ibu dari Monetas Indonesia misalnya? Aku sih nggak mencoba telling apa-apa ya. Oh, I just trying to be me. Wow. Oke. Aku gimana Ih, luar Jong biasa ya? ya. Gimana Good ya? job. Emang dari dulu kan begitu. Kawan kalau misalnya mau scrolling down lebih Iya. lebih jauh Lebih jauh lagi, lagi. postingan-postingan saya dari dulu juga begitu Iya. gitu. Cuman sekarang kali ditambahin sama kegiatan-kegiatan. Malah sekarang kayaknya ini akun medsosku tuh jadi malah kayak laporan kegiatan ya. Bu Riana langsung notice ya, Bu Riana notice. Jadi kok malah jadi kayak gini ya. Tapi gimana coba? Tapi memang ada beberapa hal yang dulu bisa saya ceritain Iya. secara lebih free willy gitu Iya. ya. Sekarang agak-agak ini pantas nggak ya? Betul. Kayak Secara gitu-gitu. caption juga teratur ya. Agak-agak ini. Ya karena bagaimanapun juga kan orang melihat, orang Iya. menilai gitu. Dan saya nggak bawa nama saya sendiri toh sekarang. Iya, setuju. Saya bawa nama Gusman, bawa nama kementerian sedikit banyak lah ya. Iya. GR dikit boleh lah untuk menjaga, untuk menjaga semuanya kan. Iya, ngono. betul. Jadinya ya tapi gimana caranya tanpa merubah my own identity gitu ya. Ya gimana sih ya memang begitu mau ngocak-ngocak aja, mau bikin status apa ya Pak gitu. Iya, Mau iya, gambar-gambar aja. betul. Keren banget ya pokoknya. Iya ampun, panutan Q. Ale. Nah, Gitu Belum pernah aja. tersampaikan secara langsung Bu, ini baru hari Apa ini. tuh? Jadi misalnya kita begitu kalau kagum banget sih lebay banget kayaknya ya, Iya. tapi mungkin menginspirasi sekali Betul. sih terkait banyak postingan sosial media yang tadi mungkin di masa-masa sekarang banyak anak muda, ibu-ibu Iya. muda yang bener-bener
pamer kekayaan Iya. gitu ya, walaupun tanpa banyak harta di belakangnya, tapi pamer dulu. Itu akhirnya bisa mengedukasi banyak orang, tuh luar biasa sih menurut Mungkin kita mereka juga. lagi lupa kalau semuanya itu cuma titipan. Right. Betul. Bener, Begitu bener. juga Setuju, dengan setuju jabatan banget. suami-suami Betul. kita gitu kan, Setuju cuma banget. sementara aja semuanya. Makanya malah justru saya seringnya ngomong ngajakin lah ya ke diri saya sendiri sama ibu-ibu semua yang di bawah Kementerian Agama itu, gimana caranya memanfaatkan kesempatan ini mumpung suami itu menjabat itu Iya. bukan mumpung dalam hal kesana, Iya. tapi apa dong yang bisa kita Kita berikan lakukan. sebanyak-banyaknya untuk Setuju. orang lain gitu. Iya. Manfaat apa dengan power yang kita punya, kalau misalnya itu dibilang power ya, Iya. walaupun sebenarnya sih nggak ada powernya juga. Orang yang punya power suami kita gitu Iya. ya. Tapi ya apa gitu kebaikan apa yang bisa kita lakukan ya dari sisi situ, justru bukan mau menghindarkan dari yang ono gitu loh kawan. Jadi tapi yang alhamdulillah sih saya ngelihatnya ibu-ibu sekarang udah inline ya sama Iya. kami ya gitu. Jadi semoga sih bisa diterima dengan baik, karena bagaimanapun juga kayaknya ya memang dibutuhin untuk pengingat buat kita semua. Betul. Ya. Setuju. Bahwa everything is only temporary, even Betul. ourselves gitu kan, kitanya Betul juga banget, bakal setuju. balik, apalagi Iya. cuman masalah tas branded. Ya sekarang yang musim Aduh. itu kan tas branded, terus diamond, Diamond, berapa ya. karatan gitu kan. Kenapa sadis gini? Iya. Bukan karena iri kan? Kayaknya gitu Karena deh. nggak punya, Bu. Jangan. Nggak punya. Ah, itu berarti motivasinya sudah beda, Kakak. Jangan. Oke deh, ini bertepatan sehari lebaran nih. Bu, Yes, ya ampun, betul pengen banget. tahu Oh, iya. seorang Eni Yakut gitu ya. Opo. Masih berhubungan sama terigu-terigu di dapur gak sih? Udah lebaran gini? Masih dong, tinggal Masih ya? telepon toh. Iya. Telepon tukang kue. Telepon tukang kue, pesen Terigu ini, di pesen sini, handphone di ini. sini ya. Oh iya, terigunya di situ, handphonenya di sini ya. Tinggal pesen-pesen aja. Hari gini gitu loh. Oke. Oh gitu, Jadi jadi tapi dulu aku bener-bener bikin every Iya. single ini lebaran. Iya, makanya kita Yo pengen tahu nih masih sebenarnya. iya dulu waktu masih di Rembang terutama ya kan jobless kan. Maksudnya ibu rumah tangga banget kan. Anak-anak juga masih kecil, Iya. nyariin kegiatan Oke. buat mereka gitu. Seneng Betul. mereka bantuin kita Iya, bikin iya. nastar, Betul. yang terus tengahnya ada strawberry-nya itu. Iya. Justru kalau mereka lagi bikin aku posting tuh. Jadi makanya scrolling down nanti biar Oke. tahu gitu. Yap. Jadi nggak cuma ngomong, itu ada Iya. buktinya Iya, gitu iya, kan. iya. tapi nggak ada. Tapi hari di sini ini, Bu. anak-anakku udah gede. Terus kalau dia bikin kue, hah, what? Udah Really males. gitu? Beli aja kayak mam gitu ya. Iya gitu. Jadi mereka jadi solutif sekali sekarang. Tapi nggak apa-apa Bu, berarti sambil mengembangkan juga nih UMKM kita Oh, kan. jawaban para paling perempuan yang bisa diplomatis. banget, bisa banget. Jawaban paling diplomatis dan paling predictable, sahabat Riris. Tapi Gusman Tapi- ngerasa Produce Ngemselnya belakangan kayaknya pengen banget nastar buatan Bu Eni gitu. Enggak, dia enggak gitu-gitu Oh banget. gitu. Dia bukan yang suami yang melo masalah masak memasak, karena dia oke. dari awal ngerti saya yang paling nggak bisa masak gitu loh. gitu. Jadi kalau saya bikin nasi goreng kok dia doyan itu udah capaian luar biasa gitu. Padahal bumbunya cuma garam ya Bu. Nah, sama iya kecap. dia. Ditanya enak nggak Pap? Enak gitu kan. Enak sambil gimana Daripada tidur di luar kan ya. enggak Mau nggak mau buatan Iya, iya. istri luar Ya biasa. kadang-kadang aja kemarin sempat ya gitu lah, masih maksudnya memasak itu bukan kegiatan ini rutin sehari-hari Betul, lah. Ya betul. pokoknya kalau diperlukan aja, yang penting Kemudian aja. tidak harus juga sih sebenarnya Bu ya, karena ada banyak aktivitas lain yang mungkin para suami juga sekarang tidak semua menuntut perempuan bisa memasak sih Iya. gitu. Iya, enggak juga. Karena banyak aktivitas, belum Betul. lagi interaksi sama anak juga mungkin lebih perlu gitu ya. Jadi suami-suami jangan tuntut kita untuk memasak. Banyak Biasa aja, juga, matanya biasa aja, emosi. malah justru banyak juga loh suami yang masak. Iya. Betul. Bosman itu kalau bikin sambel seng ada lawan. Ya ampun Gusman, mana sambelnya Iya. coba. Kalau udah Boleh. bikin Sekali, sambel sekali. terong saya tuh ya udah copy paste banget limo yo limo. Iki nih lombok jemblingnya telu yo telu. Oh, gitu. Terasine sakmono yo sakmono. Tuh rasanya bedo ya. Coba toh kan gonduk ya. Iya, Daripada gonduk mending rasa si
pisan wes. Bisa Gak, banget bercanda, pembelaannya. bercanda. Enak banget kayaknya sambal Gusman buat lagi boleh gitu ya. Iya boleh loh Iya, nanti iya, untuk iya, di kawan iya, koi iya. berikutnya Dulu ya. dulu masih sering bikin, sekarang udah nggak Karena nyangka. Iya paham banget udah nggak kesibukannya Gusman. sempet lagi. Tapi kalau pas liburan kali ya kita kadang-kadang kita paksa aja lah Boleh. ya. Boleh ngundang kali Bu kita sekalian kita postkan bagaimana cara Boleh. masaknya. Idul Fitri gini kan open house, iya nggak sih Bu? Iya. Nggak Open house. boleh. Nggak boleh, padahal aku Kakak. cuman ini. Padahal Nggak udah boleh siap-siap open masak. Sekarang diundang ada. house, ya ampun. Berarti nanti kita diundangnya masaknya Gusman aja. Liputan khusus ya. Liputan khusus. Jadi Idul Behind. Fitri kemana Bu? Pulang Remang insya Allah Oh, pulang lah. Remang. Nanti bentar lagi juga kita. Sip. Oke deh. Terakhir Bu mungkin Terakhir. pengen memberikan pesan kepada Iya. para perempuan luar sana yang mungkin terkait Hari Kartini juga atau mungkin Ibu DWP se-Indonesia terkait Udah pesan aja nih. Udah pesan aja. Ibu Nanti mau kita pesan nyanyi apa? lagi soalnya. kita Sambal bakal terong nyanyi. Kok kayak udah terakhir aja gitu perasaan Nggak Nggak berasa, Bu, ya, udah lama ya. Ya Nggak berasa. ampun. Ya ampun beneran ini. Karena masih ada episode 2 Bu abis Oh, ini. nggak ada. Tenang Ada dong. part 2. Apa ya pesennya? Tapi mumpung momennya Lebaran, Yes. saya mengucapkan selamat hari Lebaran pastinya ya, minal aidin wal faizin, dimaafkan lahir dan batin, mohon maaf sekali kalau selama berinteraksi bersilaturahmi kami banyak melakukan kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak. Pastinya nggak disengaja lah ya, kalau sengaja tuh Yeah. kebangetan banget kitanya gitu ya. Dan kalau pesannya sih semoga dengan Fitri ini kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Asik. Menjadi pribadi yang lebih bisa memantapkan diri untuk bisa lebih memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain, pada keluarga, pada orang lain ini di lingkungan sekitar, Iya. mau dimanapun juga gitu lah. Itu nggak perlu banyak-banyak kok memberi manfaat itu kepada orang lain baru bisa dia omong bahwa dia seorang yang hebat, enggak. Iya. Ya kan Kak Wawan ya, Betul. bahkan untuk keluarga diri kita sendiri atau bahkan untuk diri kita Diri kita sendiri sendiri. become a better person Iya. than we Right. are yesterday, itu aja udah suatu yang keren Ciamik. banget Luar gitu biasa. ya. Jadi keep spirit, tetap semangat untuk bisa memunculkan versi terbaik dari diri kita masing-masing. Ngeri. Para Be yourself perempuan. ya Bu ya. That's Iya. right. Terima kasih Bu Eni. Terima Sama-sama. kasih Bu Eni. Luar biasa Eni. banyak banget inspirasi yang bisa kita dapat tuh ya. Iya, betul banget kawan. Terutama untuk para perempuan-perempuan gitu Iya, ya, perempuan-perempuan betul. masa kini. Betul. Jadi kita nggak lagi bicara Kartini yang masa dulu, yang Right. masih pakai kain, yang masih pakai kebaya. Betul. Tapi even kita sekarang ini bisa menggunakan jeans, kita bisa menjadi top leader, tapi Ngeri. kita mau tetap sadar diri kita. Down Kita to mau earth. tetap betul sekali. Ngeri. Kita mau tetap ya seperti ya kayak tadi Ibu bilang, kita ini masih nginjek di bumi loh. Setuju. Jadi ya nggak usah aneh-aneh gitu ya. Jadi Nggak usah- inget tuh lagunya siapa apa tuh? Bu? Memainkan gitar, gitar. Nggak bakal bisa dia, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Jadi kalau cita-cita itu boleh setinggi langit, Iya. tapi Betul. tapakan tetap kaki kita di bumi kan Betul. gitu. Jadi Lagunya siapa, Bu? biar- Jadi? aduh kemarin aku nyanyi Udah, aduh. lama-lama keganggu apa? Ntar deh diselipin. Oke deh. Oke, terima kasih sekali Bu Yes, Eni. Luar biasa. sama-sama. Ini mudah-mudahan banyak insight yang bisa didapatkan oleh sahabat Terliji. Amin. Dan sahabat Terliji, sekali lagi bahwasanya cerita tentang Hari Kartini tidak hanya melulu tentang masalah sejarah bagaimana Kartini Iya. menulis buku, bagaimana Kartini memperjuangkan emansipasi wanita, tapi bagaimana perempuan sekarang bisa benar-benar menjadi salah satu inspirasi buat orang lain. Iya. Gitu, oh iya. Betul. Ya, ini salah satu contohnya. Setuju. Ibu kita ini. Ibu kita Kartini. Ibu kita ini. Ibu kita ini, bukan Ibu kita Kartini. Ibu kita Eni kali. Katanya tadi mau sepakat manggil saya Kak Eni gimana? Oh iya. Kenapa lupa ya? Masa Mbak Yu ini. Takut ada SP dari Gus. Oh, berani. Kami masih lama, gitu Bu, ya. pensiunnya. Pensiunnya Bu, masih ada istri Bu. Iya, Kenapa maaf jadi ya Gusman, mohon maaf Habis Gusman. ini ketemu Gusman di asrama haji, lo apain bini gua gitu. Oke nih sahabat, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan program ini dan mudah-mudahan kita di episode berikutnya bisa menyajikan informasi-informasi menarik lainnya dengan tamu-tamu yang juga Betul inspiratif. sekali. Oke, kalau begitu Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan kamu tetap ada di Kawan Koi, Kemenak Bincang Santai bersama Kawawan dan Koi. Kita akan Asik. nyanyi tanggungan hari ini ya. Kita mau nyanyi dulu. maaf-maafan. Oke, gue jangan lupa. Bersama lagi dengan nih. Bu Eni. Kak Eni boleh gak sih Gusman? Oh oke, Kak. Sekali aja. Boleh, biar agak lupa kalau kita udah tua. Iya sih. Kita mau marah nih Gusman. Teman-teman, persembahan lagu dari Ibu Eni. Oke. Minal airin wal faizin, maafkan lahir dan batin,
Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Balik lagi. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Oke deh, selamat lebaran. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi lebaran wabarakatuh. sahabat religi, selamat lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.